Desa Peliatan di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, ditetapkan sebagai desa paling maju di Indonesia oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari 10 desa dengan penilaian Indeks Desa Membangun tertinggi tahun 2022, Desa Peliatan yang dikenal sebagai desa seni ini menempati posisi pertama. Prestasi ini tak lepas dari peran Kepala Desa atau Perbekal Desa Peliatan, Imade Dwi Sutaryanta, melalui visi dan misinya yang mendapat dukungan warga desa. Nah, karena saya tahu kondisi desa saya seperti apa, jadi kalau orang Bali nyebutnya Angkaban Barong Somi, saya lihat dalam artian desa ini memang dari luar kelihatannya wah bagus, tertata, rapi, tapi kalau kita masuk ke dalam banyak yang harus kita perbaiki. Salah satunya lingkungan, dari sisi lingkungan, dari sisi ekonominya, dari sisi kesehatan, dan dari sisi pendidikan. Nah, 4 pilar inilah yang kita masukkan ke visi misinya desa. 4 pilar inilah yang kita bahas, yang kita programkan. Jadi prioritasnya adalah kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan budayanya itu sendiri. Dari awal saya menjadi kepala desa, sudah membentuk komunitas namanya PEGO. Perpanjangannya adalah Peliatan Ngogo. Ngogo itu artinya mencari sesuatu, baik itu di sungai, di tebing sungainya, atau di jalanan, itu ngogo, mencari sesuatu yang tidak berguna. Komunitas ini terbentuk dan disambut sangat antusias oleh masyarakat. Jadi hampir seluruh masyarakat kami di Desa Peliatan menjadi anggotanya PEGO. Pertama yang kita lakukan adalah pembersihan di aliran sungai. Karena kita menyadari di sisi lingkungan itu memang kotor, terutama di sepadan sungai dan di tebing sungai. Di sana banyak dipakai tempat pembuangan sampah. Nah, dari sana kita memulai, kita ajak masyarakat untuk membersihkan sisi-sisi tebingnya sungai. Nah, itu berjalan hampir setahun kita mencoba itu, dan alhamdulillah jadi kita memiliki 2 sisi sungai. Desa Peliatan juga membuat program sejuta biopori untuk peresapan air dan mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos sejak tahun 2019. Masing-masing rumah menyediakan 5 lubang resapan biopori. Kita sudah tahu biopori itu adalah kita pakai untuk peresapan air sebenarnya, biar tidak banjir, orang bikin biopori, airnya bisa turun. Nah, tetapi di Desa Peliatan kita double, kita gunakan dalam 2 hal. Pertama untuk peresapan air, yang kedua juga untuk pembuangan sampah organik. Pertama gerakannya 1000 biopori, 5 lubang tiap rumah. Sekarang sudah 1 juta biopori dan banyak yang sudah bersubsidi sendiri, dalam artian mereka mau bikin sendiri lubangnya. Ada yang sampai 30 biopori di 1 rumah, ada yang 25 biopori sekarang di 1 rumah. Nah, karena sisa-sisa organik ini masuk ke lubang biopori, dalam hitungan sekian bulan kita bisa angkat sebagai pupuk. Dan mungkin banyak yang tahu di Bali kan hampir tiap hari mereka mengaturkan sesajen, canang itu kan organik semua. Menurut Perbekal Desa Peliatan Imade Dwi Sutaryanta, sebagai desa yang bertumpu pada sektor pariwisata, ada beberapa program untuk menjaga ketahanan ekonomi warga. Salah satunya dengan mendorong ibu-ibu PKK menanam tanaman herbal untuk bahan baku minuman herbal. Hasil panen tanaman tersebut kemudian dijual kepada salah satu pengusaha ekspor bahan baku teh. Berkat bimbingan Tuhan, saya ketemu sama pengusaha teh di desa ini. Beliau ini pengekspor teh ke luar negeri, namanya Madeti. Cuman teh yang dia ekspor itu bahan bakunya tidak berupa daun teh seperti yang di tempat lain. Tapi inilah teh organik, teh herbal, itu terbuat dari pohon tulsi, dari kumis kucing, dari pohon lidah buaya, sereh, bokasi, 10 jenis tanaman yang dia minta. Nanti kita buka sebagai tracking, itu namanya Puspa Aman. Di sanalah tempat pembibitan. Ini programnya Bapak Bupati bagus sekali, Pak Bupati Gianyar bersama Ibu, seluruh desa membuat yang namanya Puspa Aman. Cuman ada yang bergerak, ada yang tidak. Alhamdulillah karena di Desa Peliatan kita ketemu sama Madeti ini, jadi di sana kita membuat pembibitan ada 2, yang namanya bibit konsumsi dan bibit komoditi. Bibit konsumsi itu seperti misalnya cabai, terong, ketimun, mentimun.
tomat, itu semua kita kasih sama masyarakat, ribuan bibit kita turunkan ke masyarakat untuk ketahanan pangan mereka. Jadi secara minimal kalau mereka masak, tomatnya sudah ada, cabainya sudah ada di pekarangan. Aku hatinya PKK, itu gerakan PKK di seluruh Indonesia untuk mengelola pekarangan rumahnya, menghasilkan dan sebagainya. Nah, di Desa Pelihatan gara-gara Puspa Aman ini. Nah, dari sisi konsumsi, mereka bibitnya itu kita sebar. Dan kedua, komoditinya itu ada bibit yang memang bisa dijual sama Madeti ini. Nah, kebetulan PKK kami mau bergerak dan memang ada hasil. Itu kumis kucing sudah dipanen, daun serehnya itu dari daunnya, batangnya sampai itu semuanya dibeli sama pengusaha ini. Dan itu harganya lumayan bagus. Tapi tetap saya sampaikan sama masyarakat bahwa ini tidak untuk membuat mereka kaya, tetapi minimal membantu mereka secara ekonomi tiap hari. Desa Pelihatan juga menjadi tempat aman dan nyaman untuk menginap di Ubud. Di desa ini terdapat banyak homestay yang menawarkan suasana alam pedesaan asri dan alami. Ada di satu tempat di jalur ini kita sebut dengan Kampung Turis Baru. Di jalur itu sekitar 1,5 kilo kita perbaiki amal-amalnya, bersihkan semuanya, kita isi tanaman, isi lampu. Itu muncul masyarakat di sana sekarang mulai banyak membangun homestay. Nah, sekarang sudah ada sekitar 202 kamar dengan jumlah homestay 25 homestay yang ada di daerah itu. Nah, secara ekonomi itu sudah terlihat dampak ekonominya ada di homestay itu. Selanjutnya, Sutaryanta fokus pada kesehatan masyarakat, seperti posyandu jiwa dan posyandu lansia, merupakan wadah pelayanan bagi warga yang mengalami gangguan jiwa dan pelayanan warga lanjut usia. Untuk pelayanan kesehatan remaja dan balita, Desa Pelihatan juga membuat posyandu remaja dan posyandu balita. Jadi dana kita gelontorkan ke sana hampir sekitar 80 juta setahun lah. Itu kita pakai dana kesehatan untuk posyandu jiwa, posyandu lansia, posyandu remaja, posyandu balita semua, obat, makanan tambahan untuk posyandu balita dan sebagainya kita gelontorkan di sana. Kita mencoba membuat desa ini betul-betul sehat, jauh dari stunting. Desa Pelihatan menjadi desa seni yang eksistensinya cukup diperhitungkan. Potensi yang dimiliki oleh Desa Pelihatan ada di bidang seni budaya dan merupakan gudang para seniman di Bali. Selain itu, di desa ini tumbuh dan berkembang berbagai kegiatan seni, baik seni tari, seni patung, seni ukir, dan seni lukis. Keunggulan utama di Desa Pelihatan untuk pariwisatanya adalah budaya. Itu sudah pasti. Kalau kita ngomongin seniman lukis, dari awal ada yang pernah dengar Ide Bagus Poleng, itu dari Pelihatan. Terus sampai sekarang ini banyak seniman-seniman lukis yang memang dari generasi muda. Seniman patung memang aslinya di sini. Namanya Bapak Winton yang sekarang ini semua patung yang ada besar-besar di Bali ini yang dari beton itu coran besi seperti patung kuda yang ada di depan airport itu dari sini dia. Seni tabuhnya tarian legong. Pelegongan itu memang pusatnya di sini. Makanya di sini ada sebuah sanggar yang sampai sekarang masih mempertahankan itu. Jadi 4 itu di sini awalnya seniman-seniman itu. Selain untuk menjaga lingkungan tetap bersih, penataan sungai dilakukan untuk mengembalikan tradisi meanyut-anyudan bagi pengantin baru dengan mendatangi sungai usai upacara pernikahan. Dalam tradisi, pengantin pria akan menghanyutkan pakaian setelah mandi. Kemudian, pakaian tersebut akan dicuci oleh pengantin wanita. Sutaryanta mengatakan, tradisi ini sudah ditinggalkan warga selama kurang lebih 30 tahun yang karena air sungai tercemar dan banyak sampah. Untuk menggugah masyarakat mau membersihkan lingkungan dan sebagainya, kita kebetulan bekerjasama dengan, seperti yang saya bilang tadi, di Bali itu ada 2 kepemimpinan adat dan kepemimpinan dinas. Jadi kepemimpinan adat itu namanya bendesa, itulah yang saya ajak kerjasama. Saya gugah masyarakat ini dengan khasanah budaya. Ya, kita sebut gerakannya khasanah budaya. Kita mengembalikan ada beberapa khasanah budaya di Pelihatan yang hilang. Contohnya adalah
yang kita sebut bahasa Balinya itu Moanyud-anyudan. Itu Moanyud-anyudan itu adalah pada saat mereka kawin, upacara pernikahan. Jadi sebelumnya itu mereka harus ke sungai dulu. Ini 30 tahun yang lalu. Ke sungai dulu, jadi ke sungai itu diantar sama keluarga yang mempelai perempuan dan laki, juga tetangga semua turun ke sungai. Jadi yang laki ada di depan, dia buka baju, sedang di sungai nih, buka baju, yang calon istri ada di belakang. Jadi apapun yang dihanyutkan oleh calon suaminya itu dicuci sama yang perempuan. Ini adalah bentuk dan simbolis daripada persiapan untuk masuk ke rumah tangga. Nah, itu semuanya filosofi sekali di sana. Nah, ini yang kita hilang selama 30 tahun Kasanah, inilah yang kita angkat. Sebagai pondasi pengembangan manusia, Desa Pliatan juga berorientasi ke masa depan. Untuk pengembangan potensi, desa menjalin kerjasama dengan beberapa tempat kursus. Ini sudah terkait dengan kenapa anak-anak muda juga banyak yang kita sekolahkan di sini. Gratis. Kita ambil dana dari PBDes. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa course. Setelah dari itu kita harapkan mereka bisa membantu masyarakat karena masyarakat ini memang tidak tahu pariwisata yang punya rumah ini. Jadi kita latih mereka lewat BUMDes, mereka di bawah BUMDes. Jadi kalau yang punya rumah homestay itu sekarang perlu breakfast misalnya, mereka bisa tinggal telepon BUMDesnya. Jadi kita kirim orang yang sudah kita latih ke sana untuk membuatkan breakfast atau untuk membersihkan kamar, gimana caranya merapikan kamar. Dan kita memang rekrut anak-anak muda di Pliatan, kita train mereka, kita latih mereka di sisi pendidikan. Pemilik homestay itu bukan orang pariwisata, mereka hanya mendirikan tempat tinggal, bulenya datang, dia nggak ngerti gimana cara membersihkan kamar, melipat spray atau membuat breakfast. Nah, itulah kita bantu. Kedepan, Desa Pliatan juga akan menjadi wilayah yang mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan, gencar mendorong transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi udara dan suara. Untuk Desa Pliatan, jadi mudah-mudahan memang benar nanti dari program-program dari pemerintah akan mengedukasi beberapa teknikal kami yang ada di Desa Pliatan untuk merubah kemampuan mereka atau ilmu mereka dari memperbaiki motor yang biasa, yang manual, ke ilmu motor listrik. Kita harapkan sih Pliatan ini bisa menggugah desa-desa lainnya, memberikan limbas desa-desa lainnya untuk menggunakan motor listrik.